Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya di sini mendapatkan tugas video sosiologi hukum, dan di sini saya akan menganalisis fenomena sosiologi hukum yang dekat sekali dengan jempol kita sehari-hari, yaitu mengenai topik penghakiman netizen di media sosial. Ingatkah kalian pada saat terjadinya korupsi komoditas timah mencuat? Nah, pada saat itu jagat maya kita dihebohkan oleh netizen yang berbondong-bondong untuk menyerbu dan menghujat akun artis yang bernama Dewi Sandra. Nah, padahal yang terseret kasus itu adalah Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra. Dan ini adalah salah satu contoh nyata digital vigilantism atau aksi main hakim sendiri di ruang cyber, di mana netizen bertindak sebagai jaksa sekaligus hakim namun tanpa proses pembuktian, dan ironisnya seringkali salah sasaran. Nah, kita memiliki pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang mana aturan tersebut melarang penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang. Ada juga aturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Aturan tersebut melarang tindakan doxing dan melarang untuk menyebarkan data pribadi secara liar. Banyak pengguna media sosial lainnya yang merasa geram atas kelakuan netizen yang salah alamat. Adapun masyarakat luas menilai peristiwa ini sebagai kurangnya literasi digital dan juga budaya gerasa-gerusu dalam mencari informasi serta kebiasaan buruk netizen dalam menghakimi seseorang. Namun, Dewi Sandra justru memberikan respon yang adem dan religius dalam peristiwa tersebut. Melalui klarifikasinya di Instagram Dewi Sandra, ia menyayangkan hujatan tersebut dan juga mengajak publik untuk mawas diri serta menjadikan momen tersebut untuk berintrospeksi diri dan tidak mudah menghakimi antar sesama. Adapun sikap sabar dan bijaknya Dewi Sandra tersebut, ia mendapatkan banyak simpati luar biasa di berbagai platform. Banyak masyarakat serta sesama rekan artis seperti Ridwan Kamil dan tokoh masyarakat mendoakan dan mendukung Dewi Sandra supaya mendapatkan pahala. Kasus ini menunjukkan bahwa seringkali masyarakat digital tidak bisa membedakan informasi yang benar dan juga informasi yang beredar dengan cepat. Akibatnya, seseorang yang tidak memiliki keterlibatan dalam suatu perkara dapat menjadi sasaran hujatan hanya karena kesalahan identifikasi atau kemiripan nama. Adapun fenomena ini mencerminkan bahwa kontrol sosial di ruang digital seringkali berjalan tanpa adanya fakta dan juga proses hukum. Untuk analisis kasus ini, kita bisa kaitkan dengan beberapa teori. Yang pertama, teori kontrol sosial yang mana dikemukakan oleh Ross Coupon bahwa hukum itu merupakan alat pengendalian sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam kasus Dewi Sandra, kontrol sosial itu bergeser dan netizen melakukan kontrol sosial sendiri melalui media sosial tanpa menunggu proses hukum. Akibatnya, kontrol sosial yang seharusnya menjaga ketertiban justru malah menjadi perundungan digital atau cyberbullying kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Adapun netizen bertindak sebagai hakim, yang mana netizen memberikan sanksi sosial berupa hujatan, padahal Dewi Sandra tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya penyimpangan terhadap
fungsi kontrol sosial. Yang kedua yaitu teori labeling yang dikemukakan oleh Becker yang menjelaskan bahwa seseorang itu dapat dianggap sebagai pelaku penyimpangan karena diberikan label oleh masyarakat, bukan karena memang dia benar-benar melakukan penyimpangan. Di dalam kasus ini, Dewi Sandra memperoleh label yang negatif sebagai pihak yang terlibat dalam kasus korupsi hanya karena informasi yang keliru dan viral. Adapun dari label tersebut, banyak netizen yang menghujat tanpa melakukan verifikasi fakta. Adapun teori yang ketiga yaitu teori kesadaran hukum. Menurut Surjono Sukanto, teori kesadaran hukum itu diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Jadi, fenomena salah sasaran ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum sebagian netizen. Mereka tidak melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu dan mengabaikan asas praduga tak bersalah sehingga mudah memberikan vonis sosial kepada orang yang tidak terlibat. Pendapat saya mengenai fenomena salah sasaran terhadap kasus Dewi Sandra adalah bukti nyata betapa berbahayanya jika jempol lebih cepat bergerak daripada kebenaran. Menghakimi di media sosial bukanlah penegakan keadilan, melainkan anarki digital. Adapun sebagai solusi kita memerlukan dua langkah strategis. Yang pertama, restorasi kepercayaan hukum. Aparat penegak hukum harus responsif dan transparan tanpa menunggu sebuah kasus viral terlebih dahulu. Yang kedua, edukasi literasi hukum digital. Mengubah kurikulum sekolah untuk tidak hanya mengajarkan cara menggunakan digital, namun juga tanggung jawab hukum di ruang cyber. Saya atas nama Nur Aziza mengajak kita semua, mari tegakkan hukum tanpa melanggar hukum, bijaklah bermedia sosial karena jempolmu adalah harimaumu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.